Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Bu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi tentang KPK dan EPB. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kalian diharapkan mampu menentukan KPK dan EPB. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelum kita membahas tentang KPK dan EPB, terlebih dahulu mari kita mengingat apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali bilangan itu sendiri dan angka 1, ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi dengan angka lain kecuali bilangan itu sendiri dan angka 1. Tapi di sini angka 1 tidak termasuk bilangan prima, ya, karena bilangan prima itu mulai dari 2, 3, 7, 11, 13 dan seterusnya, ya. Baik, langsung saja. Untuk menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan cara menentukan KPK dan EPB dengan menggunakan pohon faktor. Bisa juga kalian menggunakan cara lain seperti yang kalian pernah diajarkan waktu di SD. Biasanya di SD kalian menggunakan, selain diajarkan menggunakan pohon faktor, kalian juga diajarkan dengan menggunakan tabel, ya. Tapi yang Bu Guru bahas di sini yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Adapun langkah untuk mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor, yaitu langkah pertama mencari masing-masing faktor, ya. Kemudian langkah kedua mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan maka dipilih yang pangkat tertinggi. Diingat, ya, mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan dengan ketentuan jika terdapat faktor prima yang sama pada kedua bilangan maka dipilih pangkat yang paling tinggi. Itu untuk menentukan KPK. Contohnya, contoh yang pertama, tentukan KPK dari 90 dan 168. Ya, penyelesaiannya, kalau kita menggunakan pohon faktor, diingat, ya, mulai dari bilangan prima yang terkecil kita pakai. Kan bilangan prima itu ada 2, 3, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Berarti mulai kita pakai angka atau bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. Berarti 90 di sini harus kita bagi dengan 2. 90 dibagi 2 dapatnya 45. 45 kalau kita bagi 2 tidak bisa, ya, berarti kita pakai angka 3, ya. Setelah 2 bilangan prima itu berarti 3, ya. Berarti kita bagi 3. Sekarang 45 dibagi 3. 45 dibagi 3 dapat 15. Kemudian 15 kita bagi 3 lagi. Dapatnya 5, ya. Sekarang kita lanjutkan 168. 168 kita bagi 2 lagi. Kita bagi 2 dulu. Dapatnya 84. Kemudian 84 kita bagi 2 lagi. Dapatnya 42. 42 kita bagi dengan 2 lagi. Dapatnya 21. 21 kalau kita bagi 2 tidak bisa. Berarti kita bagi dengan 3. Kita bagi dengan 3 dapatnya 7, ya. Berarti sudah selesai. Sekarang kita perhatikan
faktor dari 90 di sini yaitu 2, 3, 3, dan 5. Jadi 90 itu sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 5 ya. Sekarang kita perhatikan 3-nya di sini ada 2. Jadi bisa kita tulis 3 pangkat 2 sehingga didapat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian 168 faktornya 2, kemudian 2, 2, 3, dan 7. Berarti bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7. Karena di sini 2-nya ada 3, maka bisa kita tulis 2 pangkat 3. Sehingga didapat 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, sekarang langkah pertama sudah kita cari ya, mencari masing-masing faktornya sudah kita cari. Sekarang perhatikan langkah keduanya, mengalihkan semua faktor-faktor pada masing-masing bilangan ya. Berarti semua faktor-faktornya ini kita kalikan. Di sini ada faktornya yaitu ada 2, ada 3, ada 5, dan ada 7 ya. Yang ada di dalam lingkaran ini. Ini faktornya yaitu ada 2, ada 3, 5, dan 7. Kemudian kalau ada faktor yang sama, maka kita pakai atau kita ambil atau kita pilih pangkat yang paling tinggi. Sekarang di sini 90-nya ada 2, 168 juga ada 2. Tapi di 168, 2-nya itu pangkatnya 3, maka kita pilih 2 pangkat 3. Ya. Paham ya? Kemudian ada angka 3. Di 90, 3 pangkat 2, di 168 ada 3. Kita pilih 3 pangkat 2. Jadi di sini KPK-nya kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7 ya. Sehingga didapat KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Itu sama dengan 2520. 2 pangkat 3 itu 8, 3 pangkat 2 itu 9. Jadi nanti 8 kali 9 kali 5 kali 7 sama dengan 2520. Kan kita menentukan FPB dengan menggunakan pohon faktor ya. Langkah pertama sama seperti tadi, mencari masing-masing faktor. Kemudian langkah yang kedua, mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan. Dengan ketentuan, pilih pangkat yang terendah. Kalau tadi KPK, kalau ada yang sama, pilih pangkat yang tinggi. Sekarang kalau pada FPB, kita pilih, kalau ada faktor yang, karena di sini hanya faktor yang sama aja yang kita ambil ya, kalau FPB hanya faktor yang sama saja, kemudian kita pilih pangkat yang paling rendah. Contoh pertama, tentukan FPB. Kenapa Bu Guru tulis di sini masih contoh yang pertama? Karena soalnya sama ya. Tentukan FPB dari 90 dan 168. Angkanya sama seperti tadi, 90 dan 168. Makanya Bu Guru tulis masih contoh yang pertama. Penyelesaiannya 90 caranya sama seperti tadi. 90 sama-sama kita bagi 2, dapatnya 45. 45 kita bagi dengan 3. Karena tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Bagi 3 dapatnya 15 ya. Kemudian dibagi 3 lagi, 15-nya kita bagi 3 lagi, dapatnya 5. Kita lanjutkan, 168, kita bagi dengan 2, dapatnya 84. 84 kita bagi 2 lagi, dapat 42. 42 kita bagi 2 lagi, dapatnya 21. 21 tidak bisa dibagi 2, kita bagi dengan 3. Bagi dengan 3, dapatnya
7 ya. Sekarang 90 faktornya apa saja? Sama seperti tadi, faktornya itu 2, 3, 3 dan 5. Jadi di sini 90 bisa kita tulis 2 kali 3 kali 3 kali 5 atau 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 ya, karena 3-nya banyaknya ada 2 sehingga kita tulis 3 pangkat 2. Kita lanjutkan 168 faktornya 2, 2, 2, 3 dan 7. Sehingga bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 7 ya. 2-nya itu ada 3. Jadi bisa kita tulis 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Kemudian langkah yang kedua, karena langkah pertama sudah kita cari masing-masing faktornya. Sekarang perhatikan langkah yang kedua. Mengalihkan semua faktor-faktor yang sama. Hanya yang sama saja ya. Di sini kalau EPB mengalihkan semua faktor-faktor yang sama pada masing-masing bilangan. Dengan ketentuan pilih pangkat yang terendah. Sekarang mana yang sama? Di 90 ada 2. Di 168 juga ada 2. Tapi kita pilih pangkat yang terendah. Kalau di 168, 2-nya itu pangkat 3. Jangan kita pilih. Kita pilih yang pangkat terendah atau pangkat 1. Biasanya pangkat 1 itu tidak ditulis ya. Artinya pangkatnya 1 yaitu 2. Jadi kita pilih 2. Kemudian yang sama lagi apa? Angka berapa? Angka 3 ya. Angka 3, 90. Itu pangkatnya, 3-nya itu pangkatnya 2, 168 itu 3-nya pangkatnya 1. Jadi kita pilih yang pangkat rendah atau 3. Jadi di sini EPB yang kita dapatkan dari 90 dan 168 yaitu 2 kali 3. Yaitu sama dengan 6. Jadi EPB dari 90 dan 168 adalah 6. Diingat ya, kalau EPB setelah kalian mencari masing-masing faktornya, kalian pilih hanya mengalihkan faktor yang sama saja. Kemudian kalian pilih pangkat yang paling rendah. Paham ya? Ya. Kita lanjut contoh yang kedua biar kalian lebih paham lagi. Tentukan KPK dan EPB dari 10, 18, dan 32. Penyelesaiannya kita cari dulu faktor dari 10. 10 itu kalau kita bagi dengan 2 dapatnya 5 ya. Kemudian kita lanjutkan 18. 18 kalau kita bagi 2 itu dapatnya 9. 9 kalau kita bagi dengan 2 tidak bisa, maka kita bagi dengan 3. 9 bagi 3, 3 ya. Kita lanjutkan 32. 32 kalau kita bagi dengan 2 dapatnya 16. 16 kita bagi dengan 2 dapatnya 8. 8 kita bagi dengan 2 lagi dapatnya 4. 4 masih bisa kita bagi lagi, bagi 2 lagi dapatnya 2 ya. Sekarang perhatikan yang 10. Faktor dari 10 itu ada 2 dan 5. Sehingga bisa kita tulis 2 kali 5. Kemudian 18. 18 itu faktornya ada 2, 3, dan 3. Sehingga bisa kita tulis 2 kali 3 kali 3. Atau 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian yang 32. Faktornya 2-nya banyaknya ada berapa ini? 2, 2, 2, 2. 2-nya banyaknya ada 5. Berarti bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya itu sebanyak 5 kali. Berarti bisa kita tulis 2 pangkat 5. Sekarang untuk menentukan KPK, berarti kita kalikan semua faktor-faktornya ya. Semua faktor-faktornya ini kita kalikan. Di sini faktornya ada 2, ada 3, dan ada 5.
Kemudian kalau ada faktor yang sama, kita ambil pangkat yang paling tinggi kalau KPK. Di sini yang paling tinggi yaitu 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5, kemudian 3 pangkat 2 kali 5. Ya. Jadi KPK dari 10 dan 18, 10, 18, dan 32 adalah 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 5 itu 32, kali 3 pangkat 2 itu 9, kali 5. Berarti 32 kali 9 kali 5 sama dengan 1440. Kemudian kita cari EPB-nya. Ingat, kalau EPB hanya mengalihkan faktor yang sama saja. Yang sama yang mana di sini? Angka yang sama? Ya, hanya 2 saja ya yang sama. Kemudian kita ambil pangkat yang paling rendah. Berarti 2 saja. Berarti EPB dari 10, 18, dan 32 adalah 2. Paham ya? Ya. Selanjutnya, tugas ya untuk pada pertemuan kali ini, Bu Guru kasih tugas. Tugasnya ada 3 soal. Yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Karena kemarin pecahan tidak pernah Bu Guru kasih tugas, jadi tugasnya di sini Bu Guru satukan dengan KPK dan EPB ya. Yang pertama, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil hingga yang terbesar. 3/4, 2/5, dan 3/10. Diingat ya, kalian urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Soal yang kedua, tentukan hasil dari operasi bilangan pecahan berikut. Tentukan hasil dari operasi bilangan pecahan berikut. Yang A, 3/5 ditambah 2/3. Kemudian yang B, 4/7 dikurangi 3/8. Yang C, 5/6 kali 12/15. Yang D, 4/7 dibagi 20/35. Kemudian soal yang ketiga, ya, soal yang ketiga atau yang terakhir, Rina, Rini, dan Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit, Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Ya, nanti kalau kalian sudah selesai menjawab soalnya, jangan lupa kalian kirim tugasnya di Classroom. Bu Guru ingatkan lagi ya bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pertama, tugas kedua, dan tugas yang ketiga, Bu Guru tunggu. Ya, banyak sekali teman-temanmu yang sudah mengirim, jadi bagi yang belum segera atau secepatnya Bu Guru tunggu. Untuk tugas yang pertama itu ada pada pertemuan yang kedua, tugas yang kedua itu ada pada pertemuan yang keempat, tugas ketiga ada pada pertemuan yang keenam, dan tugas yang keempat yang ini, yang sekarang ada pada pertemuan yang ke-11 ya, pertemuan 11. Jadi Bu Guru tunggu bagi yang belum ya. Karena masih ada yang kosong nilainya sama sekali, belum ada yang ngirim. Dari 3 tugas itu sama sekali ada yang belum ngirim ya. Tugasnya satu-satu belum dikirim. Jadi Bu Guru harap kalian perhatikan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya ya, segera dikumpulkan atau dikirim. Kalau tidak bisa dikirim, kalian tidak bisa mengirim di Classroom, bisa lewat WA. Baik, Bu Guru cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.